Halo, perkenalkan nama saya Tessa Trivana Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 2046067 TP 12887 dari angkatan 2020. Saya akan membawakan materi karbohidrat. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tessa Trivana Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 2046067 TP 12887. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai materi karbohidrat dengan judul jurnal Effects of Cooking Methods on Starch and Sugar Composition of Sweet Potato Storage Roots. Nah, materi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada introduction, yang kedua ada material and method, yang ketiga ada results and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Yang pertama, introduction. Karena kita membahas tentang sweet potato, apa sih sweet potato itu? Sweet potato ada atau yang disebut dengan ubi jalar memiliki bahasa Latin Ipomea batatas. Karakteristiknya yang pertama, ubi jalar merupakan tanaman dikotil, termasuk ke dalam famili Convolvulaceae, merupakan sayuran yang berbentuk umbi akar, tanaman yang mengandung zat tepung, memiliki akar simpan yang memiliki rasa manis, dan aslinya berasal dari bagian tropis di Amerika. Kemudian, ubi jalar ini juga memiliki keterkaitan yang jauh dengan kentang pada umumnya. Selanjutnya, ubi jalar memiliki nutrisi tinggi dan juga good ecological adaptability, atau dia nggak susah beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian dia merupakan tumbuhan yang memproduksi banyak hasil yang merupakan tumbuhan high sugar content. Selanjutnya, nah, ubi jalar ini juga memiliki bau masakan yang enak dan juga memiliki banyak komponen bioaktif. Nah, komponen bioaktif ini berdampak terhadap nutrisi dan kesehatan. Selanjutnya, di ubi jalar mentah, kandungan karbohidrat yang terkandung adalah glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Di ubi jalar yang sudah dimasak, maltosa secara spesifik ditemukan. Nah, mengapa peneliti melakukan penelitian terkait ubi jalar ini? Nah, peneliti ingin mengetahui efek dari proses pengolahan pangan terhadap komposisi karbohidrat dan hubungannya dengan penilaian kultivar ubi jalar. Selanjutnya kita masuk ke materials and method. Apa saja bahan-bahan yang digunakan? Yang pertama ada 4 sampel. Yang pertama itu ada xinxiang, yaitu sebanyak 250 gram. Apa ciri-ciri dari xinxiang? Merupakan kultivar berdaging kuning. Nah, xinxiang ini dibuat oleh Agricultural Academic Science Institution of Zhejiang Province dan akar simpannya berwarna merah dan berbentuk oval. Sampel kedua yaitu jinyu, sama 250 gram, yaitu ciri-cirinya kultivarnya berdaging kuning, dibuat oleh Agricultural Academic Science Institution of Zhejiang Province juga. Kemudian akar simpannya berwarna merah dan berbentuk panjang. Selanjutnya ada zimei. Zimei juga sama beratnya yang dibutuhkan 250 gram. Dia dibesarkan oleh Sweet Potato Institution of Southwest University in Chongqing City. Kemudian akar simpannya berwarna ungu dan berbentuk panjang. Selanjutnya yang terakhir ada Yusiju 263, sama menggunakan 250 gram. Nah, diperkenalkan itu dari negara Vietnam. Kemudian akar simpannya berwarna ungu dan berbentuk oval. Methods. Ada beberapa cooking methods yang dilakukan, yaitu ada boiling, steaming, dan baking. Boiling atau pemanggangan. Nah, steaming atau pengukusan dan juga baking. Maaf, maksud saya boiling atau perebusan, steaming atau pengukusan, baking atau pemanggangan. Yang pertama, boiling. Pembersihan akar ubi jalar dengan air, selanjutnya dilanjutkan dengan pemanasan dengan electric cooker, dan selanjutnya perebusan selama 28 menit. Nah, daftar alur dari steaming tuh yang pertama, letakkan akar simpan ubi jalar pada steaming box di atas waterline di panci, kemudian pensteamingan selama 28 menit sejak perebusan air. Selanjutnya baking.
Caranya itu agar simpan ubi jalar didiamkan di sebuah baking box pada suhu 200 derajat Celcius selama 45 menit. Selanjutnya ada pendinginan dan pemotongan. Setelah proses pemasakan, sampel tersebut didinginkan menuju temperatur normal. Kemudian sampel tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya beberapa sampel didinginkan di suhu minus 45 derajat Celcius dengan jangka waktu 48 jam. Selanjutnya beberapa sampel dipanggang dengan suhu 80 derajat Celcius sampai mencapai berat yang konsisten. Nah, dengan sampel kontrolnya itu ubi jalar mentah dipotong menjadi beberapa bagian, yaitu ada 1 cm, 1 cm, dan 0,2 cm. Sebelum dikeringkan seperti perlakuan sampel yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua itu bagaimana mengukur bake-dried rate dan freeze-dried rate determination. Nah, kalau rumus untuk mencari bake-dried rate, yang pertama itu bake-dried rate baked sugar content dalam satuan gram dibagi dengan bake-dried weight dalam satuan gram kemudian dikali dengan 100%. Sedangkan untuk mencari freeze-dried rate itu freeze-dried sugar content dalam satuan gram dan freeze-dried weight dalam satuan gram dikali 100%. Kemudian untuk melakukan sugar composition analysis, itu dilakukan satu, memasukkan 5 gram sampel ubi jalar ke tabung reaksi tertutup, kemudian penambahan 5 ml etanol 8% ke dalam masing-masing sampel, kemudian dicampurkan. Dan yang ketiga yaitu penempatan tabung reaksi ke water bath shaker pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, penambahan 2,5 ml etanol 80% pada menit ke-15 dan menit ke-30. Selanjutnya, penambahan etanol 80%, etanol segar untuk menghasilkan total volume menjadi 10 ml. Yang keenam, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 8.000 rpm selama 15 menit. Selanjutnya pengambilan supernatan dan pemfiltrasian dengan membran filter dengan besar filternya 0,45 mikrometer. Selanjutnya penginjeksian ke dalam HPLC atau High Performance Liquid Chromatography dengan refractive index detector. Kemudian yang terakhir HPLC itu menggunakan reverse C18 column dengan sampel volumenya itu 10 mikroliter dan mobile phase itu 70% asetonitrile dengan H2O 7:3 perbandingannya dengan flowing rate-nya 0,5 ml per menit. Selanjutnya kolom dipanaskan sampai 35 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan sweetness atau kadar kemanisan digunakan sweetness analysis yang yang mengacu pada metode WUEL pada tahun 2012. Nah, kemudian itu di ubi jalar mentah didapatkan persamaan yaitu 0,048x ditambah 0,0328 dengan R sama dengan 0,962. Sedangkan di ubi jalar yang sudah dimasak, didapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan 0,07170x ditambah 0,0766 dengan R sama dengan 0,977. Selanjutnya untuk starch content determination atau menentukan kadar pati dalam suatu ubi jalar menggunakan metode Chow, yaitu dengan cara pendegradasian pati hingga menjadi gula dengan menggunakan 9 mol per liter asam perklorat. Selanjutnya untuk menentukan aktivitas amilase yaitu dengan cara penghomogenisasian 0,5 gram sampel di mortar dengan menggunakan 5 ml ekstrak buffer yang mengandung 100 mmol 5 ml potasium fosfat buffer dengan pH 7 dan 5 mmol etil N-diamine tetraacetic acid atau ETA dan 1 mmol dithiotreitol atau DDT.
Kemudian lakukan pemfiltrasian dan sentrifugasi dalam kecepatan 8.000 rpm selama 15 menit. Selanjutnya, supernatan digunakan untuk penentuan aktivitas amilase. Nah, sedangkan analisisnya atau analisis statistikanya menggunakan aplikasi SPSS 13.1 dan Microsoft Excel dengan pengaplikasian variansi dan menggunakan Duncan test. Apa hasil dan juga diskusi yang didapatkan? Yang pertama, result. Effect of cooking methods on dry weight of sweet potatoes. Apa efeknya dari pengolahan pangan yang tadi ada boiling, steaming, dan juga baking terhadap berat kering dari ubi jalar. Yang pertama, tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai berat kering dan DW per FW yang diamati antara freeze-dried sweet potato dan baked-dried sweet potato dengan metode memasak yang sama. Selain itu, proses perebusan menghasilkan berat kering dari akar penyimpanan yang paling rendah di antara steaming dan di antara baking. Dan ada yang sampel yang tidak diolah atau mentah dari semua kultivar itu Xinjiang. Selanjutnya, ini merupakan tabel effect of cooking methods terhadap dry weight atau berat kering dari suatu sweet potato. Bisa kita lihat di boiling tuh nilainya yang paling rendah dibandingkan dengan baking dan juga steaming. Kemudian ada effect of cooking methods on starch content. Itu starch content adalah konsentrasi pati di dalam ubi jalar. Nah, secara umum kandungan patinya itu menurun setelah proses pemasakan, dan kandungan pati tertinggi terdapat pada sampel Xinjiang dan sampel Yusiju 263. Nah, pada sampel yang tidak mengalami proses pengolahan atau ubi jalar mentah, urutan kandungan patinya itu dari mulai yang terbesar adalah Zimei, kemudian Yusiju 263, kemudian Xinjiang, dan kemudian Zinyo yang paling kecil. Ternyata proses baking mendegradasi kandungan pati sebanyak 20%. Steaming juga mendegradasi kandungan pati, terutama pada sampel Zinyo. Sedangkan Xinjiang memiliki kandungan pati terendah dengan proses pengolahan berupa steaming. Boiling, dengan proses boiling, kandungan pati tereduksi Zinyo dan Zimei sekitar 40-60%. Bisa kita lihat ini adalah tabel dari efek dari proses pengolahan terhadap kandungan pati di sweet potato atau ubi jalar. Selanjutnya ada effect of cooking methods on sugar composition of sweet potato. Nah, proses pemasakan itu ternyata menaikkan kadar soluble sugar. Kemudian kandungan soluble sugar yang paling tinggi pada sampel ubi jalar yang dimasak terdapat pada sampel Zinyo. Kemudian urutan kandungan gula pada proses baking di ubi jalar dari 4 kultivar yaitu Zinyo, lebih besar dari Yusiju 263, lebih besar dari Xinjiang, dan lebih besar dari Jimei. Sedangkan urutan kandungan gula pada proses boiling dan steaming di ubi jalar dari 4 kultivar yaitu Zinyo paling besar, Xinjiang diikuti Yusiju 263, dan terakhir adalah Jimei. Kandungan gula paling tinggi dari sampel ubi jalar mentah yaitu sampel Zinyo. Kemudian kandungan sukrosa paling tinggi pada sampel ubi jalar mentah yaitu Yusiju 263 dan Zimei. Sedangkan kandungan glukosa paling tinggi pada sampel ubi jalar mentah yaitu di sampel Zinyo dan sampel Xinjiang. Secara umum, kultivar daging kuning yaitu Zinyo dan Xinjiang mengandung lebih banyak gula daripada kultivar daging ungu atau Zimei dan Yusiju 263. Urutan jumlah kandungan gula dalam ubi jalar mentah yaitu Zinyo lebih besar dari Xinjiang, lebih besar dari Zimei, dan lebih besar dari Yusiju 263. Berikut disajikan data mengenai effect of cooking methods on sugar composition in storage root from different sweet potato cultivars.
Selanjutnya itu, pengaruh pengolahan makanan terhadap gula produksi dan gula non-produksi di sampel ubi jalar. Ternyata total soluble sugar meningkat seiring dengan kenaikan, reducing sugar atau gula produksi. Di proses steaming, kandungan gula produksi paling tinggi terdapat pada sampel Xinjiang. Di boiling, kandungan gula produksi paling tinggi yaitu pada sampel Zhimei. Di baking, kandungan gula produksi paling tinggi yaitu pada sampel Jinyu. Dari antara 4 metode memasak, kultivar Yushizu 263, kukus atau yang steam memiliki kandungan gula produksi tertinggi dibandingkan yang lainnya. Sedangkan gula non-produksi memiliki sedikit variasi baik di antara kultivar atau metode memasak. Berikut disajikan tabel mengenai dampak dari pengolahan makanan terhadap kandungan gula produksi dan gula non-produksi di sampel ubi jalar. Selanjutnya, pengaruh pengolahan makanan terhadap kemanisan dari ubi jalar. Nah, tingkat kemanisan ubi jalar matang akan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan ubi jalar mentah. Dengan baking, boiling, dan steaming, rasa manis Jinyu meningkat. Tingkat kemanisan Zhimei rebus dan Xinjiang kukus juga tinggi, yaitu indeksnya lebih dari 4. Berikut disajikan tabel mengenai dampak dari proses pengolahan makanan terhadap kadar kemanisan dari satu ubi jalar. Nah, yang terakhir ada effect of cooking methods on alpha amylase activity in sweet potatoes. Nah, akar simpan ubi jalar mentah memiliki aktivitas amilase tertinggi, sedangkan pada perlakuan lain aktivitas amilasenya mendekati nol. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode memasak mempengaruhi aktivitas amilase secara signifikan. Nah, pada ubi jalar mentah, Zhimei memiliki aktivitas amilase paling sedikit, dan Jinyu dan Yushizu 263 memiliki aktivitas amilase tertinggi. Selanjutnya kita masuk ke discussion atau pembahasannya. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa variasi komposisi gula berhubungan dengan warna ubi jalar, daging ubi jalar. Kemudian secara umum, akar penyimpanan ubi jalar dari kultivar daging kuning, yaitu pada sampel Jinyu dan Xinjiang, mengandung lebih banyak gula daripada di kultivar daging ungu, yaitu Zhimei dan Yushizu 263. Selanjutnya, proses pemasakan meningkatkan kadar gula total, terutama gula produksi. Efek ini berbeda di setiap kultivar dan di setiap metode masakan yang digunakan. Kemudian, proses pemasakan tidak memiliki efek signifikan pada kadar gula non-produksi. Selanjutnya, proses pemasakan menurunkan kadar pati, meningkatkan kadar gula, terutama gula produksi, dan meningkatkan rasa manis. Selanjutnya, proses pemasakan menurunkan kadar pati, meningkatkan kadar gula, terutama gula produksi, dan meningkatkan rasa manis. Selanjutnya, aktivitas amilase meningkat selama periode awal karena adanya peningkatan bertahap suhu memasak, tetapi kemudian terjadi pengurangan secara signifikan karena adanya faktor suhu tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu kadar amilase menurun dengan perebusan pada 100 derajat Celcius dan pengukusan dibandingkan dengan proses pemanggangan pada suhu 80 derajat Celcius atau penjemuran di bawah sinar matahari pada suhu 40 derajat Celcius. Selain itu, proses pemasakan menurunkan kadar pati dan meningkatkan kadar gula larut, yang mendukung fenomena terkenal bahwa ubi jalar yang dimasak biasanya terasa lebih manis daripada ubi jalar mentah. Namun terdapat penyimpangan pada penelitian ini, yaitu penurunan kandungan pati dan peningkatan soluble sugar dalam laporan ini bertentangan dengan laporan sebelumnya, di mana proses perebusan, pemanggangan, dan pengeringan dengan sinar matahari tidak berpengaruh nyata terhadap karbohidrat, protein, lemak abu, kalsium, kandungan besi, dan magnesium, tetapi menurunkan kadar gula.
Hasil yang berbeda dari dua studi ini disebabkan oleh perbedaan metode memasak atau mungkin perbedaan metode analitik dan juga perbedaan kultivar serta lain-lain. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menentukan efek metode memasak terhadap komponen pati, amilase, dan gula di 4 kultivar ubi jalar elit Cina. Selanjutnya, proses memasak mengurangi kandungan pati dan aktivitas amilase, tetapi meningkatkan kadar gula produksi, terutama kadar maltosa, serta rasa manis. Tetapi tidak memiliki perubahan signifikan dalam kandungan gula non produksi pada sampel akar simpan ubi jalar. Nah, sebenarnya efek yang dihasilkan itu berbeda di antara 4 varietas dan 3 metode pemasak yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Halo Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama, mengapa proses pemasakan pada penelitian dapat meningkatkan kadar gula, terutama gula reduksi? Hal ini dipengaruhi adanya faktor berupa suhu. Nah, pati yang bereaksi pada suhu tinggi akan meningkatkan kandungan gula produksi. Hal tersebut karena perlakuan pemanasan akan menyebabkan terjadinya pemecahan pati menjadi gula sederhana, yaitu glukosa, sehingga dapat meningkatkan kandungan gula produksi pada sampel. Selanjutnya, mengapa proses pemasakan penelitian ini dapat menurunkan kadar pati pada sampel? Proses penurunan kadar pati ini disebabkan adanya proses pemasakan seperti perebusan, pengukusan, dan pemanggangan. Akibat dari proses ini, ada kaitannya dengan proses gelatinasi, sehingga menyebabkan kehilangan pati, dan juga pada saat perebusan juga menyebabkan kehilangan pada pati. Kemudian berdasarkan hasil proses pemasakan ternyata mengurangi kadar pati, menaikkan kadar gula, terutama gula produksi, dan meningkatkan kemanisan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebenarnya pertanyaan ini mirip ya dengan pertanyaan yang tadi, 2 pertanyaan sebelumnya. Jawabannya karena proses penurunan kadar pati akibat proses pemasakan, seperti perebusan, pengukusan, dan pemanggangan dapat dikaitkan dengan adanya proses gelatinisasi dan kehilangan pati pada sampel pada saat direbus. Sedangkan kenaikan kadar gula reduksi dikarenakan pati bereaksi pada suhu tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan kandungan gula produksi. Perlakuan pemanasan akan menyebabkan terjadinya pemecahan pati menjadi gula sederhana, yakni glukosa, sehingga dapat meningkatkan kandungan gula reduksi pada sampel. Selain itu, peningkatan kemanisan diduga karena pati didegradasi oleh enzim dan diubah menjadi gula larut selama proses pemasakan, sehingga dapat meningkatkan kemanisan pada sampel. Terakhir, mengapa aktivitas alfa amilase meningkat selama periode awal? Hal ini juga berhubungan dengan faktor suhu atau temperatur. Nah, kenapa meningkat? Karena aktivitas alfa amilase dipengaruhi oleh peningkatan suhu. Aktivitas alfa amilase meningkat selama periode awal akibat peningkatan suhu pemasak secara bertahap. Nah, kalau dia menggunakan proses peningkatan suhu secara bertahap, aktivitas alfa amilasenya meningkat, sedangkan akan berkurang secara signifikan karena suhu tinggi. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.